Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang praktek dari transaksi-transaksi untuk membuat persamaan dasar akuntansi yang dibutuhkan. Praktek kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan teori yang sudah saya kirimkan beberapa waktu yang lalu. Saya sudah kirimkan 2 materi, yang pertama tentang sistem informasi akuntansi dan yang kedua tentang persamaan dasar akuntansi. Kedua materi teori itu hendaknya bisa kalian kuasai karena itu menjadi dasar dalam penguasaan praktek persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari. Tetapi anak-anak, tetap saya akan mereview kembali 2 materi teori yang sudah saya berikan, kemudian akan langsung kita terapkan dalam persamaan dasar akuntansi yang dibutuhkan. Baik, persamaan dasar akuntansi. Materi ini adalah materi kelas 12 semester 1, fokusnya pada akuntansi perusahaan jasa. Anak-anak, sebagaimana dulu sudah pernah saya kirimkan teorinya, hari ini saya review kembali. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah formula yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Ada istilah transaksi di sini. Masih ingat ya? Transaksi adalah peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan yang bernilai uang atau yang berkaitan langsung dengan uang. Transaksi dalam perusahaan ada 2 macam, ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Kalau transaksi internal, berarti transaksi yang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Misalnya, pembayaran gaji karyawan, pemberian bonus kepada karyawan yang berprestasi. Itu adalah contoh-contoh transaksi internal di dalam perusahaan. Sedangkan transaksi eksternal, berarti transaksi keuangan yang melibatkan pihak di luar perusahaan. Misalnya, membayar biaya bahan baku. Jadi perusahaan, tapi ini contoh perusahaan dagangnya, membayar biaya bahan baku. Kalau dalam perusahaan jasa, misalnya salon begitu, ketika kita membeli perlengkapan salon, ada krim misalnya ya, krim pagi, krim malam, kemudian bedak, dan lain-lain. Maka transaksi ini berkaitan dengan pihak di luar perusahaan. Nah, setiap transaksi ini atau kegiatan-kegiatan yang bernilai uang ini secara kronologis akan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Sehingga nanti akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan setiap waktu. Baik anak-anak, saya review kembali tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu sebuah formula, jadi sebuah tabel, semacam tabel. Di situ terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah harta, kemudian hutang, dan modal. Harta, nama lainnya adalah aset atau kekayaan. Hutang, kewajiban atau liabilitas. Kemudian modal itu nama lainnya ekuitas. Ketiga unsur ini berada dalam 2 sisi. Seperti yang saya tampilkan di sini, sisi kiri, maksudnya sebelah kiri sama dengan, dan sisi kanan, berarti ini sebelah kanan sama dengan. Sisi kiri ini merupakan akun harta, nama lainnya aktiva. Jadi sisi kiri ini adalah sisi aktiva. Kemudian sisi kanan terdiri dari hutang dan modal. Sisi kanan ini kita sebut sebagai pasifa. Bagaimana penjelasan masing-masing unsur ini? Mari kita pelajari satu persatu.
Kalau ingin lihat lengkapnya di materi yang sudah saya share di Google Classroom, nanti Anda bisa buka kembali. Ini saya jelaskan sekilas-sekilas saja, sekedar mengingatkan. Yang pertama unsurnya adalah harta. Harta itu didefinisikan sebagai semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi semua yang dimiliki perusahaan dan itu memiliki nilai uang, bisa diganti dengan uang. Harta ini ada 3 macam. Yang pertama adalah harta lancar, kemudian harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar sederhananya begini anak-anak. Harta lancar itu adalah harta yang sifatnya liquid. Liquid itu artinya cair. Jadi harta yang langsung bisa diubah menjadi uang atau uang itu sendiri. Jadi kalau dalam perusahaan misalnya kas itu harta lancar karena sewaktu-waktu bisa digunakan untuk transaksi. Kemudian contoh lain dari harta lancar adalah piutang dagang, atau kalau dalam perusahaan jasa yang nanti kita pelajari adalah piutang usaha. Piutang usaha itu contohnya begini, misalnya perusahaan penjahit, penjahit ada pelanggan yang menjahitkan baju 1 setel 200.000 katakan begitu. Setelah baju selesai dijahit, ternyata pelanggan belum ke situ. Itu dalam akuntansi pemilik jahitan tadi, jadi penjahit tadi itu akan memiliki harta yang disebut sebagai piutang usaha. Jadi dia berhak nagih kepada pelanggannya karena baju yang dijahit sudah selesai. Kemudian selain piutang dagang, perlengkapan juga termasuk harta lancar. Perlengkapan itu nama lainnya bahan habis pakai. Kenapa disebut bahan habis pakai? Karena mudah habis, begitu dipakai habis, pakai habis. Kalau dalam salon misalnya ya, dalam perusahaan salon, perusahaan kecantikan, perlengkapan itu misalnya krim, ada krim malam, krim pagi yang biasa digunakan untuk melakukan treatment para pelanggan. Kemudian kalau dalam penjahit misalnya, harta lancar itu contohnya benang, jarum, kancing, jadi sekali pakai. Setelah harta lancar, yang kedua adalah harta tetap. Harta tetap ini adalah harta yang tidak mudah diubah menjadi uang. Jadi sifatnya non-liquid atau tidak cair. Sebetulnya harta ini bernilai uang dan bisa ditukar dengan uang, tetapi tidak mudah, tidak semudah pada harta lancar. Contohnya adalah bangunan, kemudian tanah, kemudian kendaraan. Harta yang tadi saya sebutkan itu semua bernilai uang, tetapi tidak mudah dijadikan uang dengan cepat. Misalnya kita punya mobil, kita mau jual 100 juta. Tidak bisa dalam 1 hari misalnya mobil kita langsung terjual, langsung bisa dijadikan uang, itu sulit sekali. Kemudian yang ketiga adalah harta tidak berwujud. Namanya saja harta tidak berwujud. Jadi harta ini adalah harta yang abstrak, tidak kelihatan, tidak bisa dilihat secara fisik, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tetapi ini bernilai uang. Misalnya goodwill. Goodwill itu adalah nama baik perusahaan. Misal ya, saya sebut satu contoh sandal atau sepatu bermerek New Era. New Era itu merupakan nama baik karena di masyarakat mengenal sandal atau sepatu dengan merek ini biasanya dikenal awet, kemudian modelnya bermacam-macam. Itu goodwill. Ada juga hak cipta. Hak cipta itu juga harta sebetulnya. Hak cipta itu kan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk, di mana produknya ini tidak boleh ditiru oleh perusahaan lain. Kalau ada perusahaan lain yang meniru produk dari suatu perusahaan, itu bisa dituntut, karena itu merupakan harta tidak berwujud. Dan jenis-jenis yang lain yang sudah saya share.